Pasca drama kasus KDRT yang berujung perdamaian, serta gelombang hujatan dan imbauan boikot yang terus menggema, lagi-lagi Rizky Bilar pun menuai sorotan publik. Ya, baru-baru ini di jagat maya beredar video yang memperlihatkan suami Lesti Kejora ini cekcok dengan tetangga di komplek tempat tinggal baru mereka. Hal tersebut diduga berdasarkan video yang beredar karena Bilar melakukan aksi kebut-kebutan di sekitar komplek sehingga menuai komplain warga. Lantas benarkah momen tersebut menunjukkan bahwa Bilar belum mampu menahan atau mengontrol emosinya? Pasca usai kasus KDRT, Rizky Bilar dan Lesti pun tampak kembali menunjukkan kebersamaan di tempat umum. Lantas, seperti apa momen mesra di saat Lesti menemani sang suami bermain sepak bola? Meski saat ini belum ada pekerjaan di televisi, namun Bilar pun tengah sibuk memperdalam Bilar tengah sibuk untuk memperdalam agama dan juga mengurus bisnis. Dan setelah kembali membuat kehebohan, seperti apakah prediksi rumah tangga Lesti dan Bilar di masa depan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru saja kelar permasalahan kasus dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung damai dengan sang istri. Lagi-lagi Rizky Bilar pun menuai kehebohan. Kali ini Bilar pun disorot karena diduga melakukan aksi kebut-kebutan di sekitar komplek perumahan tempat tinggal barunya. Di jagat maya beredar video yang memperlihatkan Bilar cekcok dengan sejumlah tetangga. Bahkan, salah seorang ibu-ibu yang merekam momen tersebut tampak mengungkapkan kekesalannya dengan nada begitu julid. Tidak lama berselang, muncul seorang wanita berhijab hitam yang sedang menggendong bayi, diduga Lesti yang menghampiri Bilar dan membelanya. Seolah tidak ingin memperpanjang masalah tersebut, Bilar pun juga terlihat meminta maaf kepada sosok berbaju biru dan berusaha untuk menjelaskan dengan baik-baik. Namun, hal itu pun juga tampak tidak membuat sang pria untuk menurunkan rasa kesalnya. Si Rizky Bilar bawa mobil nih, bilangin nih, gak boleh kayak gitu, bawa mobil ini kan komplek, bukannya jalan tol. Gak boleh kayak gitu. Kenapa nih ngikut-ngikut? Gak usah ikut-ikut, kamu supir, gak usah ngikut-ngikut. Maksud lu apa? Enggak, saya tanya dulu. Gak sengaja dia mana? Ini kan bukan sirkuit. Iya. Soal mobil itu bang yang kebut-kebutan gimana bang? Udah jawab. Mobil mana lagi kebut-kebutan? Udah jawab. Nggak ada lah. Saya sendiri kalau mobil kendaraan ngebut kan bahaya buat diri kita. Tapi udah selesai bang urusannya itu. Ya semuanya sih pengennya cepat selesai, semua selesai, orang nggak ada apa-apa kan. Tapi bener ngebut tuh bang? Enggak lah, masa di komplek ngebut sih. Pastilah orang akan jadi kayak saya pribadi ya gimana ya, pernah buruk ya pengen kedepannya lebih baik. Artinya kemarin baik, pengen lebih baik lagi kan nggak salah kita berlomba-lomba hal yang baik. Ya, pastinya pengen lah jadi yang lebih baik. Kalau untuk sekarang sih lebih artinya dalam segi hal ya lebih istiqomah, lebih berhati-hati lah, lebih mawas diri aja, lebih pastinya sayang lah sama anak dan istri. Ya, beredarnya video Rizky Bilar yang tengah cekcok dengan para tetangga tidak pelak memantik reaksi publik. Ada yang membela karena Bilar sudah meminta maaf, namun tetap saja ada yang memberikan pandangan negatif.
Seperti diketahui, saat berdamai dengan Lesti dalam kasus KDRT beberapa waktu lalu, Bilar pun juga sudah berjanji untuk menjadi sosok yang lebih baik di depan publik. Ia pun bahkan sempat mengakui hampir gagal mengemban amanah yang diberikan oleh orang tua sang istri. Lantas seperti apa tanggapan psikolog atas sikap yang ditunjukkan oleh Bilar tersebut? Benarkah ia belum mampu menahan ataupun mengontrol emosinya atau justru sebaliknya? Walaupun dia memang meminta maaf, dia seperti memendam emosi. Coba bayangkan dengan orang yang mungkin sulit meregulasi emosinya dan sulit meregulasi rasa marahnya, ditambah lagi banyak masalah. Di sini kan dia baru selesai kasus A, baru selesai kembali lagi sama istrinya, dan pasti masih ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapin, dan sekarang dia harus menghadapi tetangganya yang komplain soal perilaku membawa mobil dia ataupun supirnya ini, dan perilaku memarkir mobil di jalan, kalau nggak salah tadi saya lihat di videonya ya. Di sini justru kita harus melihat di sini kita justru harus melihat bahwa tindakan ini cukup perlu kita salutkan, dalam artian kita perlu salut loh sama Bilar yang sudah sebegitunya bisa mengontrol diri di balik semua rasa amarah ataupun di balik semua tekanan yang sedang dia hadapi. Bagi orang yang mungkin notabene sulit mengontrol emosi dan kemarahan, dia bisa bersikap begitu bijak untuk meminta maaf kepada tetangganya ini. Setelah kabar viralnya Bilar cekcok dan dimarahi oleh tetangga di lingkungan barunya, kisah selanjutnya adalah ketika Lesti menemani sang suami yang sedang bermain bola bersama rekan dan sahabatnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pasca kasus KDRT berakhir dengan perdamaian, Rizky Bilar dan Lesti kini kembali menata kehidupan. Lesti pun sudah menjalani profesinya sebagai penyanyi hingga berkumpul dengan teman-temannya. Sementara itu, kemarin Bilar pun juga kedapatan telah kembali bermain sepak bola bersama para kerabatnya. Di momen itu, Lesti tampak dengan setia menemani suami dari bangku penonton. Dengan penuh perhatian, Lesti pun bahkan menyuapi sang suami tercinta saat beristirahat di pinggir lapangan. Lantas, seperti apakah tanggapan orang-orang terdekat terkait hubungan Lesti dan Bilar yang sudah kembali mesra dan juga harmonis? Benarkah keduanya pun sudah benar-benar melupakan semua permasalahan yang sebelumnya terjadi? Habis ya? Habis. Ayo goleng. Bilar, gimana sekarang sudah aktif lagi bermain bola Kak Bilar? Mungkin tanggapan seperti apa Kak Bilar? Dede, nemenin abang nih. Gimana? Dede. Dede, nemenin Kak Bilar gimana nih? Dede. Dikit doang, Dek. Dede gimana, Dek? Seru gak nonton bola, Dek? Sama-sama kita tahu mungkin memang bisa dibilang ada ujian kemarin gitu ya untuk keluarga teman kita semua yang bukan hal ringan gitu, hal yang luar biasa menurut aku pribadi. Dan kalau ditanya tanggapannya ya saat teman kita akhirnya kembali baik-baik saja gitu ya, semuanya selesai dengan secara kekeluargaan, pasti sebagai teman cuman senang karena emang nggak bisa gimana lagi kecuali ngedoain doang kemarin. Oh, terakhir latihan ya mungkin bisa bilang sebelum adanya hal tersebut gitu ya,
setelah itu mungkin baru main lagi hari ini. Pastinya ngedoain aja lah, ngedoain karena siapa sih yang pengen ngelihat temennya gitu ya kena musibah, siapa sih yang pengen ngelihat keluarga temennya hancur gitu. Kalaupun itu terjadi sama aku kan pasti aku bakal cari jalan terbaik untuk bisa nyelesainnya, untuk jalan terbaik juga, maksudnya terbaik dari yang paling baik gitu. Kalau memang ternyata ini yang terbaik untuk mereka, ya alhamdulillah, udah gitu aja. Kita gimana ya, melihat pressure dari luar tuh gede banget, tekanan dari media atau dari netizen luar biasa kan. Ya saya ngelihatnya dia hebat gitu, bisa mencoba untuk recovery dengan olahraga lagi. Seharusnya setiap permasalahan itu kan, pengalaman itu guru yang berharga. Kalau gue pribadi, pengalaman buruk itu akan menjadi bahan evaluasi buat gue jadi lebih baik lagi. Harusnya beliau begitu. Setelah beberapa waktu mengutas kehebohan lewat drama kasus KDRT yang berujung perdamaian, hingga kini heboh video Rizky Bilar cekcok dengan tetangga barunya, seolah membuat publik pun semakin penasaran dengan kondisi rumah tangganya dengan Lesti. Beberapa waktu lalu beredar sebuah video yang seolah memperlihatkan bahwa hubungan Bilar dan Lesti pun telah kembali harmonis. Tampak Bilar yang mengenakan pakaian serba putih keluar dari rumah bersama wanita yang diduga Lesti dengan mengenakan busana serba coklat. Bilar pun terlihat merangkul sosok tersebut sambil membukakan gerbang pintu rumahnya. Wanita yang diduga Lesti itu pun kemudian menuju mobil yang terparkir di depan rumah setelah berpamitan dengan Bilar. Keduanya pun tampak begitu romantis dan baik-baik saja. Aktivitas ya pengennya seperti yang udah dijalanin, maksudnya dengan adanya hal yang kemarin ya, mudah-mudahan ya satu sama lain antara Dede dengan misalnya Lesti dengan Bilar semakin intim lah, semakin ya satu sama lain memperbaiki diri. Di sisi lain, saat Lesti dan Bilar dikabarkan telah kembali harmonis, Dewi Persik pun masih diterpa hujatan oleh Leslar lovers. Fans Lesti dan Bilar yang terkenal fanatik memang terkenal begitu setia hingga garang meneror siapapun yang mengkritik apalagi menguak aib Leslar. Bahkan hingga kini pun DP masih menjadi korban bully para fans berat Leslar karena mengungkapkan kekecewaannya dan juga vokal menyuarakan kekecewaan atas Lesti yang mencabut laporan KDRT terhadap Bilar. Pernah bicarain si Lesti atau Bilar, tapi ketika harga diri saya diinjak, saya pasti akan membela diri saya manusia biasa. Kemudian saya diserang sama bala-bala laler, wajar dong kalau saya marah. Kenapa? Karena saya punya hati dan perasaan. Karena kita awalnya kan memang mensupport Lesti, sampai kita buat video for Lesti for Love, for L. Jadi kita bicaranya itu bicara tentang KDRT-nya. Kita bukan bicara tentang kedua orang itu. Kayaknya sih itu netizen yang bilang gitu apa ya? Cuman oknum aja kali ya, bukan fans. Menurut kita nih nggak semua itu fans, nggak. Karena kalau fan yang sejati nggak akan kayak gitu. Ya mungkin ada sebagian gitu kecewa gitu karena omongannya Mami DP ya gitu. Tapi kita sih udahlah gitu nanggepinnya, nggak terlalu ini banget lah. Mungkin Mami DP kecewa sama Dede gitu. Tapi kan wajar karena mungkin dia kan teman deket ya gitu. Ya tapi semua itu kan kita kembalikan kepada Dede. Mami tolong ya, itu semua nggak pure fans Leslar gitu. Mami jangan kepancing gitu. Dede kan udah nganggap Mami kayak ibu ya gitu. Dede tuh kayak sayang banget Mami juga, kelihatan kok. Ini karena ada oknum aja, oknum yang nggak bertanggung jawab, jadi bikin orang yang terdekat tuh memperkeruh keadaan gitu. Meski saat ini belum ada pekerjaan di televisi, namun Rizky Bilar pun tengah sibuk memperdalam ilmu agama dan mengurus bisnis. Lantas, setelah kembali membuat kehebohan, seperti apakah prediksi rumah tangga Lesti dan Bilar di masa depan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Belum begitu lama berlalu dari kasus KDRT terhadap Lesti yang menyeretnya menjadi tersangka bahkan ditahan. Aksi Rizky Bilar yang cekcok dengan tetangga barunya memang tidak pelak menuai kehebohan publik. Banyak juga yang bertanya-tanya apakah Bilar memang sudah berubah dan tidak akan mengulanginya kembali perbuatannya. Meskipun di antara dirinya dan Lesti sempat membuat perjanjian sebelum akhirnya sepakat untuk berdamai dan mencabut laporan. Memang baik Lesti maupun Bilar saat ini tampak baik-baik saja, bahkan sudah muncul bersama di hadapan publik. Namun, benarkah di balik itu semua ada kemungkinan bahaya yang masih mengintai Lesti, terutama jika sang suami nyatanya belum juga berubah dan masih mengulangi kesalahan sebelumnya? Memang sikap orang-orang yang melakukan KDRT itu seringkali tidak stabil, sekalinya baik-baik banget, sekalinya jahat-jahat banget. Dan juga balik lagi nih, ada yang disebut sebagai persepsi diri. Ketika dia berpikir dan selalu diingatkan bahwa kamu itu nggak layak, kamu itu memang wanita nggak benar, bahwa nggak ada orang, kamu bisa seperti ini karena aku, nggak ada orang yang mungkin bisa mau sama kamu selain aku dan sebagainya. Dia kan juga jadi merasa nggak pede ya. Dan hal itu membuat seseorang mungkin merasa aku layak diperlakukan seperti ini. Kalau kita bicara tentang bahaya, artinya kita bicara ekuivalen dengan yang namanya resiko. Nah, pertanyaannya adalah resiko ini mau kita hindari atau kita kelola nih, ya? Kalau bahwa Lesti punya resiko sama dengan misalnya punya dengan bahaya gitu, iya. Karena sekali lagi kalau misalnya kita garis bawahi ya, kalau misalnya Bilarnya nggak jerah, maka Bilarnya bisa saja kayak sebelumnya gitu ya marah mau temperamen meledak aja, atau Bilarnya sekarang lebih hati-hati kalau dia mau tanda petik meledak gitu ya, apakah dia dengan kekerasan verbal atau kekerasan fisik misalnya, maka dia bisa jadi lebih pintar dari sebelumnya, nggak berada dalam cakupan CCTV misalnya, nggak ada saksi misalnya, dan itu bisa membawa risiko tersendiri buat Lesti alias bahaya. Dan itu selalu ada risiko tersebut, apa? Karena udah pernah masuk dalam siklus kekerasan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.